Jual ikan. Jual ikan. Ikan bass 10 yuan 3 carry. Ya, cuma tersisa beberapa carry aja. Jual murah. Dijual murah. Ayo, dijual murah. Ya, kenapa nggak ada orang datang sih? Petugas Satpol PP datang. Hei Lin Fei. Satpol PP datang. Lari cepat. Sialan. Ah, ini. Ini tempat mana sih? Aku lihat Raja Laut Haisheng. Kamu punya takdir yang terhubung denganku. Hari ini aku akan memberimu sepasang mata melihat laut. Dengan mata ini, benda di laut terlihat jelas. Ternyata tadi cuma mimpi. Ikan naga 700 gram, 35 yuan. Ini bukan mimpi. Aduh, kamu jangan berjualan di sini. Cepat beresin barangmu dan pergi. Maaf banget. Maaf ya. Astaga, menara laut tembus pandang. Ayo cari barang berharga besar. Itu pasti gampang banget dong. Ayo pergi cari uang. Wah, mau tembus pandang aktif juga. Hasil laut besar ini juga tidak begitu mudah ditemukan ya. Hei, lihat sana, hei. Bukankah itu anak kedua keluarga Lin? Dia udah berputar lama di sana. Keranjangnya itu masih kosong semua loh. Kalian ngerti apa sih? Hasil laut murah-murah ini mana mungkin bisa masuk ke keranjangku? Kepiting rajungan 570 gram, 85 yuan. Wah, banyak sekali kepiting rajungan. Bukankah ini berarti aku akan kaya? Uang kecilku. Aku datang nih. Wah, besar banget. Kaya. Aku benar-benar kaya. Cuma sebentar ini, aku tangkap 26 ekor kepiting rajungan. Kalau dihitung 80 yuan per ekor, aku dapat banyak uang. Kalau kecepatannya tetap seperti ini, Itu pasti sukses besar. lobster hijau kecil 3,5 kilogram, 1.800 yuan. Lobster hijau kecil. Ternyata di sini masih ada. Lobster hijau kecil sebesar ini. Ya ampun, aku benar-benar kaya. Lobster hijau kecil sebesar ini. Kalau dibawa jual, spesifikasi ini jelas melebihi standar. Ini lebih dari 1.800 yuan. Kali ini untung besar banget. Sayang. Ayo, kemarilah sini. Tidak nyangka, tangkapan saya sudah penuh. Sayang sekali. Seandainya aku bawa ember ikan tambahan. Sudahlah, hari ini sudah malam. Cukup sampai di sini dulu. Besok saya bawa keranjang ikan lagi, biar bisa menangkap lebih banyak. Sudah dapat banyak banget. Aduh. Bos, ya? Hei, Wah, Ming Fei datang. Apa yang kamu tangkap kali ini? Jangan-jangan cuma ikan kecil doang? Tapi nanti kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu terluka lagi. Bos, kepiting, renjong, dan lobster kecil. Kamu mau beli berapa harganya? Apa? Lobster karang kecil? Ini bukan untuk sembarang orang. Dia selalu masuk ke celah batu. Harganya mahal. Tidak mungkin. Saya sudah cari hasil laut bertahun-tahun. Tidak pernah menang seekor naga kecil. Dia si Nol punya kehebatan apa? Dengan kemampuan apa, dia bisa menangkapnya. Anak ini hanya beberapa hari. Pasti salah kenal. Betul. Kalian sendiri tidak bisa menangkap. Jangan ngomong sinis di sini ya. Kalian tidak bisa menangkap bukan berarti saya tidak bisa menangkap. Wah, adik kecil. Banyak sekali kepiting rajung. Kualitasnya semuanya sangat bagus, kelas 1. Dan ada lobster kecil ini juga sangat lincah dan segar sekali. Bener-bener anak ini hoki banget. Bos, jangan cuma lihat saja. Kamu belum bilang harganya. Gimana cara hitungnya? Gini aja. Hasil laut kamu ini, kualitasnya semuanya bagus. Iya. Untuk kepiting rajung, aku kasih 80 per kilo ya. Iya, ada satu lobster kecil lagi. Ukurannya juga bagus. Aku kasih 320 per kilo. Gimana? Harga ini hampir sama penawaran Guan Hai. Bahkan harga tawaran lobster kecil malah lebih tinggi sedikit. Boleh, tidak masalah. Timbang aja, bos. Hei. Anak muda, kepiting rajungan nih, 3,2 kg lobster kecil, 7 kg. Jadi totalnya 4.960 yuan. Ini pertama kalinya kamu berbisnis denganku. Kita bulatkan jadi 5.000 yuan. Yang aku terima. Gimana? Oke, tidak masalah. Terima kasih, bos. Nanti kamu dapat barang bagus lagi. Kirim saja ke tempatku. Pasti aku kasih harga yang bagus. Kamu hitung dulu ya. Tenang saja, bos. Pasti aku bawa semuanya ke sini. Ini. Nih. Beberapa orang hari ini dapat hasil, ya. Wah, masa cuma ikan kecil doang? Kamu. Liu Fei, kamu sudah pulang. Siap-siap, makan ya. 3 tahun yang lalu, bencana merah hancurkan kolam ikan kami. Kami menghabiskan semua tabungan, bahkan masih punya hutang. Untuk melunasi hutang, ayah dan ibu bekerja siang malam. Sekarang aku punya mata laut ini. Aku buat orang tua hidup nyaman. Hei, ayah ibu, aku dapat uang hari ini. Uang ini, kalian pakai saja. Pakai saja untuk keperluan apapun. Lin Fei, jujur sama aku ya. Uang ini asalnya dari mana?
Lin Fei, bicara jujur. Uang ini didapat dari mana? Kita keluarga memang agak kesulitan. Kita jangan lakukan hal ilegal. Bukan gitu ayah ibu. Kalian pikir kemana aja sih? Aku kasih tahu kalian. Aku pulang menangkap kerang. Aku sangat berbakat di bidang ini. Hasil laut ada di mana? Aku langsung tahu. Lihat aja. Aduh. Ayah, aku jamin sama kamu. Uang ini benar-benar legal. Kalian ambil dan pakai saja. Oh ya, sudah. Ayo makan. Lauknya sudah dingin. Ayo makan cepat. Aneh ya. Aku ingat kemarin di sini jelas-jelas masih banyak sekali hasil lautnya. Hari ini tidak ada apapun. Lin Fei. Tempat ini sekarang sudah milik kita. Betul. Kamu pergi ke tempat lain ya. Ini aku dapat banyak kemarin. Jadi pada iri semua, sayang banget kalian nggak tahu. Di sini tidak ada apa-apa lagi. Baik, ini untuk kalian berdua. Semoga kalian dapat tangkapan besar ya. Kamu beneran kasih ini ke kita? Aduh, cepetan dong, cari dia. 2 tolol. Kalian berdua pergi cari aja. Hari ini asal kalian bisa di sana mengorek keluar siput laut, aku pasti bakal memuji kalian. Hahaha, sayang-sayangku. Aku datang nih. Wah. Hasil laut di tempat ini. Banyak banget deh. 420 butir abalon. 1280. No yuan. Lo berapa? Lebih dari 10.000? Apa ini abalone kualitas super? Si kecil ini menempelnya. Kencang banget ya. Turun sini kamu. Kamu? Ukuran segini. Kualitas segini. Ini siapa? Yitobao Legendaris? Wajar harganya lebih dari 10.000. Aku harus kerja keras sekarang. Kapan aku bisa dapat uang segini? Tapi ini enak banget sih. Tingkat adaptasi persekutuan. Melihat laut meningkat. Intuisi laut diaktifkan. Intuisi laut. Sekarang tanpa mata pengamat. Aku tahu lokasi seafoodnya. Apa ini fungsi intuisi laut? Hari ini seafood cukup banyak. Ayo cabut. Kak Wang ya? Aku datang nih. Kamu bikin aku kaget banget. Aku bawa sesuatu bagus untukmu. Aduh gila sih. Loh, ternyata ini abalon besar. Anak hebat ya kamu. Gimana Kak Wang? Ini kamu terima nggak? Terima dong. Pasti terimalah. Aku lihat dulu ya. Abalon ini nih. Beratnya sedikit lebih dari 550 gram. Kondisinya juga bagus. Aku kasih kamu harga. 1,000. Gimana? Oh oke. Gak masalah bos. Oh ya. Di tempatku ini masih ada beberapa hasil laut lainnya. Kamu terima semuanya sekalian ya. Oke, aku lihat dulu ya. Kepiting renjung, kepiting bakau, siput gonggong dan tiram. Kualitasnya bagus banget. Jumlahnya tidak banyak sih. Tapi hasilmu sudah cukup bagus sendiri. Kalau gini, harga tetap ya. 4.000 yuan. Saya beli semuanya. Harga Kak Wang memang sangat bagus. Tapi aku hanya bisa bawa sendiri. Tetap terbatas. Sepertinya sudah waktunya beli mobil. Bawa lebih banyak seafood untuk dijual. Pergi cari hasil laut. Pantai dekat sini sudah digarap nelayan. Mungkin tempat lain lebih banyak. Baik Kak Wang, kita ikuti. Harga yang kamu katakan ya. Hei Kak Wang. Oke, saya pergi duluan ya. Hei. Saya pergi ya, Kak Wang. Begini, tempat pembelian hasil laut saya ini, kami bekerja sama dengan restoran kota. Hari ini restoran beri saya kabar. Aku butuh teripang berkualitas tinggi. Katanya ada orang penting mau makan. Coba lihat bisa dapatkan beberapa. Teripang ya. Barang ini memang susah didapat. Iya sih benar. Ini memang benar-benar tergantung keberuntungan. Maksud saya Kak Wang adalah harus tambah bayar. Aku. Gampang. Selama kamu bisa dapatkan itu, harga tidak masalah. Baik, Kak Wang. Tunggu kabar baik dariku ya. Aku temukan, langsung cari kamu. Baik, hati-hati di jalan ya. Hari ini jual hasil laut hampir 20.000. Kalau kecepatannya begini terus, jalan jadi kaya cepet banget. Tapi, Kecepatan sekarang masih lambat. masih terasa terlalu lambat. Kita butuh mobil sekarang. Kalau tidak, capek seharian loh. Belum bisa jual banyak barang. Sudahlah. Tidur malam ini lebih awal. Besok masih banyak kerjaan. Setelah punya sepeda roda 3 ini, memang enak banget. Tidak takut terbentur, tidak takut tersenggol. Aku jauh lebih nyaman bepergian. Lagi pula, sepeda roda 3 ini kapasitas muatnya sangat besar. Aku hanya bisa bawa 1 keranjang. Sekarang di kendaraan ini, setidaknya, aku bisa menaruh 3 keranjang. Selanjutnya, aku harus mencari teripang. Gulungan samudra. Biarkan aku lihat batas kemampuanmu ya. Ayo beritahu aku. Teripang ada di mana? Di sana.
Ketemu. Berguna banget. Aku nggak nyangka ternyata ada Teripang sebanyak ini. sekarang ini. Aku pasti untung banyak banget. Teripang kecil. Aku datang nih. Jangan lari ya. 15028 at 00. Wah, yang ini besar banget. Yang ini harganya minimal 500. Wah, kaya deh. Kaya banget. Intuisi laut plus mata jeli laut. Efisiensi ini. Bener-bener 2 kali lipat. Manager Zhang, aku bener-bener nggak ada cara lagi. 2 hari ini, aku minta banyak nelayan hubungi. Teripang ini emang susah dicari. Lagi pula, kamu mau kualitas bagus. Aku belum bisa selesaikan ini sekarang. Ya, sebentar lagi. Tanggalnya udah hampir tiba. Aku lari ke banyak gudang pengiriman. Tidak ada yang punya teripang mewah. Gimana dong ini? Aduh, Kak Long, barang yang kamu minta aku cari tadi. Aku udah nemuin buat kamu. Xiaofei, kamu akhirnya datang juga teripang yang aku minta. Kamu beneran dapetin? Tentu aja lah. Aku tak bisa gagal. Anak muda, yang aku mau teripang premium loh. Bukan sembarang kecil bisa nipu aku. Hey Ling Fei, ini manajer Zhang dari restoran. Aku yang bilang soal teripang. Nggak usah banyak omong. Kualitas barang ini, manajer Zhang langsung tahu lihatnya. Manajer Zhang, astaga, bahkan ada teripang se-premium ini. Anak muda, kasih harga aja. Aku beli semuanya. Aduh, manajer Zhang, kamu salah paham identitas kita. Aku itu penjual, kamu pembeli. Berapa harga yang mau dikasih tergantung kemauan kamu dong. Baik, nggak peduli besar kecilnya. Semua 350 per buah. Kamu bisa nggak? 350 per buah ya. Ada beberapa yang ukurannya sangat besar. Harganya lebih dari angka ini. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan tetap untung. Tidak masalah. Deal. Kalau gitu, kalian hitung saja deh. Hey Xiaofei, teripang ini totalnya 41 ekor. Jadi totalnya 14350 yuan. Adik kecil, hari ini kamu benar-benar menyelesaikan masalah yang sangat mendesak saya. Dibulatkan saja. Kamu terima 15000 ini. Nanti kalau ada teripang kualitas tinggi, semuanya kirim ke tempat saya. Saya terima semuanya tanpa tolak. Baik, terima kasih banyak manajer Zhang. Baik, saya juga harus segera mengantar teripang ini kembali. Saya pergi duluan ya. Kak Wang, saya pulang duluan ya. Hati-hati di jalan. Ayah, lagi menghitung-hitung uang lagi ya. Kamu dapat 5.000 yuan kemarin kan? Aku lihat mana yang cocok. Hey, Aduh, Ini uangmu? Iya dong, uang dari menangkap kepiting laut. Hanya 20.000, tidak banyak. Wah, kamu sok merendah ya? Yah, udah deh, kamu coba hitung-hitung dulu deh. Lihat, uang ini cocok untuk mana? Iya, oke. Baik, bapak sendiri yang urus ya. Dasar bocah bandel. Beneran hebat banget kamu sekarang. Iya. Area ini banyak barang bagus loh. Di bawah sini selain siput pedas, masih banyak siput mata kucing juga. Ada lagi kepiting bakau. Sepertinya hari ini hasilnya banyak banget. Area ini udah hampir habis diambil. Ayo kita lihat ke sana lagi. Kawan kecil, kakinya udah kelihatan loh. Waduh, Wah, di sini banyak udang mantis. kalau semua ini kita tangkap semuanya. Ditambah yang kita tangkap sebelumnya hari ini. Dapat beberapa ribu yuan lagi. Ayo, cepat gali. Pulang sekarang. Aduh. Kepiting bakau, siput mata kucing, udang mantis. Setiap hari gini terus deh. Bocah, kamu bisa tangkap apa aja. Kepiting hijau ini loh, 150 per setengah kilo. Udang mantis, 90. Uang tambahan untuk siput lainnya. Gimana? Kawan Wang, timbang dulu, tunggu sebentar.
Totalnya nih, ini 2870 dibulatkan jadi 2.900. Oke, Bang Wang emang royal banget. Ayo sini. Kamu hitung ya. Dengan uang 30.000 ini, hutang keluarga aku seharusnya sudah hampir lunas. Sekarang kita pertimbangkan rencana masa depan. Kerja panen hasil laut di sini, bagi aku yang seorang nelayan, memang arah yang sangat bagus. Sayangnya, lagi pula nggak bisa berkembang lama, nggak terlalu stabil, terlalu bergantung pada keberuntungan. Aduh, aku harus cari penghasilan yang stabil. Urusan mau kerja apa, nanti saja dipikirkan kemudian. Ayo kita cari kerang dulu. Hemat uang dulu, tapi kerja sendirian. Memang efisiensinya agak terlalu rendah. Di mana cari pasangan yang bagus? Sudahlah, tidak mau pikir lagi. Istirahat lebih awal. Besok pergi lagi. Tempat ini bagus sekali. Agak terpencil. Seharusnya tidak ada orang lagi. Ada beberapa kepiting macan di sini. Ukurannya tidak kecil loh. Hai, kan keadaan langsung membaik sekarang. Aku lihat barang bagus apa lagi. Bukankah itu Chishan? Ini teman sekelasku dulu. Sejak keluargaku punya utang, setelah aku pergi bekerja di kota, kita tidak pernah bertemu lagi. Tak terduga kita bertemu di sini. Kebetulan sekali ya. Chishan. Kak Fei. Kenapa kamu sudah pulang? Kamu, bukannya kamu bekerja di kota? Hai, udah berhenti kerja. Pulang berburu hasil laut. Kamu datang sangat pagi hari ini. Hasilnya gimana? Keliling-keliling lama banget, tidak dapat apa-apa. Memang tidak ada apa-apa di sini. Chishan tak bisa lihat laut. Tidak bisa melihat seafood tersembunyi sekilas. Butuh usaha lebih banyak. Tapi dulu, Chishan dan aku punya hubungan sangat erat. Tetap harus bantu dia sedikit. Chishan ikut aku. Baik. Tadi aku lihat bulu babi ini. Pas banget ajak Chishan untuk menangkapnya. Dia juga dapat untung sedikit. Kak Fei, sini. Ngapain di sini? Lihat, apa ini semua di sini? Wah, banyak banget bulu babi. Kak Fei, kamu tahu ada barang di sini? Intuisi pria. Terus kamu ketawa kenapa? Ayo cepet tangkap aja. Berjalan sebentar, cuma tangkap beberapa. Udah gak kuat tangkap lagi. Baru tangkap segini, udah lelah. Kak Fei, semua bulu babi ini yang kamu temukan ya, aku bisa ikut kamu tangkap. Segini udah cukup banget. Hei, sama aku aja. Ngapain masih sungkan-sungkan gitu? Ayo cepetan. Setelah selesai tangkap ini, aku bawa kamu tangkap seafood lain. Tangkap lebih banyak lagi. Oke deh. Bos, aku datang. Datang. Wah, kamu dapat pembantu ya? Hari ini pasti banyak barang bagus. Aku punya banyak hal hari ini. Kepiting, macan, sama bulu babi, dan yang lainnya. Coba kamu lihat deh. Bagus. Meskipun barangnya campur aduk, tapi kualitasnya semua kelas 1 banget. Kadang-kadang aku beneran heran loh. Kok barang bagusnya selalu kamu dapat? Ini cuma keberuntungan aku doang. Beruntung banget. Oke, aku timbang dulu ya. Hey Lin Fei. Kepiting macan ini beratnya 1,8 jen. Bulu babi ini 3,7 jen. Lagi ada kerang hijau. Kerang bambu totalnya 8 jen. Jadi totalnya 3.800 yuan. Gimana menurutmu harganya ini? Aku nggak ada keberatan apa-apa. Pakai harga ini aja deh. Oke deh. Hei. Nah, kamu simpan baik-baik ya. Baik, Kak Wang. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan ya. Kak Fei, kamu hebat banget sih. Aku dapat uang sehari. Biasanya cuma puluhan yuan aja. Kamu dapat 3.000 yuan hari ini. Hebat banget. Hari ini, kalau nggak ada bantuanmu, aku nggak dapat uang sebanyak itu. Ayo, ambil ini. Ini bagianmu. Nggak bisa, Kak Fei. Kamu kasih terlalu banyak deh. Bawa aku tangkap hasil laut. Aku nggak bisa tangkap sebanyak itu. Kamu harus ambil bagian terbesar.
Kamu kasih terlalu banyak. Aku nggak bisa terima. Aduh, udah ambil aja yang dikasih. Kalau nggak ada bantuanmu, aku hari ini nggak bisa tangkap sebanyak itu hasil lautnya. Kalau kamu nggak mau ambil, gimana aku nanti berani ngajak? Kamu pergi cari hasil laut bareng? Atau maksudnya, kamu tidak mau ikutku? Aku ingin pergi ke pantai bersama. Udah deal ya. Nanti kita berburu kerang bersama. Kamu kerja bersamaku tanpa gaji pokok. 30% hasil menangkap ikan harian untukmu. Gimana menurutmu? Aku mau berburu kerang bareng VG. Tapi lihat dari pendapatan hari ini, bagianmu terlalu banyak. Aku ambil satu aja. Kamu sudah janji, ayo kita cari kerang. Berarti aku bosnya, kamu karyawannya. Kamu sebagai karyawan harus dengerin. Aku sebagai bos. Aku bilang 3%, ya. Udah, jangan berlama-lama deh. Ayo pulang ke rumah. Bu, pulangnya larut banget. Bikin khawatir banget deh. Bibi, ini semua salahku. Aku membawanya pagi ini lebih cepat. Kami baru pulang. Tidak apa-apa. Asalkan dia bersama kamu, Afei, bareng. Aku jadi tenang deh. Afei, kapan kamu pulang? Gak tahu, kasih kabar dulu dong. Bu, kakak Fei baru pulang. Aku cari hasil laut. Dapat uang banyak banget loh. Lihat nih. Biasanya sehari dapat 100 yuan. Udah bagus. Kenapa hari ini banyak banget? Bu, aku kasih tahu kamu. Kakak Fei itu kayak dewa deh. Aku dan Fei pergi menangkap kerang. Feigi pasti dapatkan seafood. Kita dapat banyak uang hari ini. Banyak banget. Fei, kamu hebat banget deh. Enggak. Bibi, aku cuma jalan-jalan biasa aja. Udah larut malam nih. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke. Jangan lihat lagi. Orangnya sudah pergi jauh. Kalau lihat terus matamu copot loh, Ibu. Nak sayang, sejak kecil kalian berdua akrab. Hari ini cari hasil laut. Fei bisa memberimu banyak ini. Itu semua kebaikan dia. Kita harus ingat semuanya. Tahu tidak? Tahu, ayo pergi. Pulang ke rumah. Via, kamu makin pulang malam. Cepat makan yuk. Ibu Via tahu kamu ingin tambah. Tapi nggak bisa pulang tiap hari selemah ini loh. Pesisir pantai juga tidak terlalu aman. Juga tidak ada orang yang menjaga. Ibu benar-benar khawatir. Ibu. Aku tahu ibu khawatir padaku. Tapi tenang saja. Aku temani di pantai hari ini. Nanti kita cari hasil laut bareng. Dapat rekan baru. Siapa dia? Sudah kenal belum bagaimana orangnya? Itu Shishan lah. Kalian juga kenal dia ya? Aku ke pantai, ketemu dia. Terus aku pikir-pikir sebentar, langsung ajak dia ikut bareng. Ayo kita cari kerama bersama. Oh, iya. Anak Shishan itu emang baik. Kita lihat dia tumbuh dewasa. Dia baik dan rajin banget. Ada dia yang nemenin dan jaga. Kita juga jadi tenang. Lin Fei, beri lebih banyak uang. Jangan sakiti dia ya. Aku tahu, ayah. Fei, kamu udah besar loh. Semua hutang keluarga kita udah lunas semua. Kita bertiga punya pekerjaan sekarang. Tekanan hidup juga gak sebesar dulu. Kamu harusnya mulai memikirkan kan masalah pribadimu. Masalah pribadi apa sih? Masalah pribadi, apalagi coba pasti urusan pernikahanmu lah. Menurutku anak Shishan itu cocok. Kita udah tahu jelas asal-usulnya. Bener kan? Dia juga kenal kamu. Penampilannya lumayan enak dipandang. Ajak dia cari hasil laut. Bekerja bareng makin banyak. Ibu, jangan sampai ketinggalan ya kesempatan ini loh. Aduh ibu. Ini terlalu dini untuk membahasnya. Apa yang terlalu cepat? Tante Zhang sebelah udah jadi nenek. Kamu tahu nggak? Terus itu gimana ya? Urusan kalian berdua. Aku udah kenyang. Aku pulang tidur. Ngantuk. Jangan buru-buru. Tenang, anak cucu punya jalan sendiri. Anak bodoh ini benar-benar menyebalkan. Makan. Kakak Fei. Kok kamu bangun sepagi ini? Burung pagi dapat ulat, ya? Berburu kerang harus pagi. Kalau terlambat, seafoodnya diambil orang lain. Kakak Fei lagi mikirin apa sih? Oh, aku pikir kita pergi ke pantai mana hari ini. Oh gitu. Oke. Ayo pergi. Kita berangkat. Ada anjing laut liar loh. Hewan ini jarang banget kelihatan. Hari ini hoki banget kita. Shan,
Ayo kita pergi lihat-lihat ke sana. Aku rasa ada hasil besar. Kak Fei, kamu ngapain ke sini? Di sini nggak ada apa-apa loh. Ini kerang laut. Kak Fei, kok kamu tahu? Di sini ada kerang laut. Ini lebih jarang di dalam negeri. Dan biasanya nggak ada di pantai. Ini sih cuma berdasarkan intuisi aja. Dan aku rasa di bawah sini masih banyak banget. Ayo tangkap mereka. Jangan biarkan kabur. Kak Fei, aku juga udah dapat. Bagus. Ayo lanjut cepat. Jangan sampai yang lain kabur. 1, 2 ekor, 3 ekor. Kak Fei, aku tangkap 2 ekor. Aku punya sekitar 7 ekor juga. Kita total dapat 29 ekor ya. Kalau harga rata-rata 200 yuan per ekor. Kita dapat 6.000 yuan. 6.000 yuan? Mimpi kali ya? Kak Fei, coba cubi. Aku sebentar, dapatnya terlalu mudah banget ya. Ngapain mikir yang enggak? Ayo, kita pergi lihat tempat lain. Apakah masih ada makanan laut? Hey, Tunggu sebentar. ada apa? Kakiku tersangkut. Kaki yang mana? Kaki kanan? Oke. Tidak apa-apa. Kamu ini terjebak di lumpur ya? Begini, pegang aku, gerak pelan-pelan ya. Pakai tenaga sedikit demi sedikit. Goyangkan pelan ke kiri dan kanan. Ayo. Itu. Tidak apa-apa kan? Kalau gitu, kita pergi yuk. Kak Fei, ingat masa kecil? Aku juga pernah terjebak lumpur laut. Ingat dong, kita gali siput laut ya. Kamu terjebak lumpur laut? Iya, aku terjebak di sana. Aku lihat air naik. Aku sampai takut banget. Tapi, kamu yang menarikku keluar saat itu. Aku ingat itu mirip hari ini. Kalau dihitung seperti ini, kamu sudah menyelamatkanku 2 kali loh. Pahlawan besarku. Ini. Apa sih pahlawan besar itu? Jangan kekanak-kanakan gitu. Ayo pulang sekarang. Hey Xiaofei, kenapa hari ini pulang sangat awal? Aku ada urusan sebentar tadi. Pulang lebih awal hari ini. Hey, aku siapkan poster hari ini. Coba kamu lihat, berapa harganya? Wah, ini pun kamu bisa dapatkan. Kamu hebat banget ya. Kak Wang, jangan terlalu memujiku. Cuma beberapa kalimat doang. Tolong hitungkan harganya ya, oke? Totalnya adalah 4,6 jin. 1 jin harganya 160. Jadi totalnya 7.360 yuan. Gimana? Harga ini memang sangat oke. Hampir sama dengan prediksi Guan Haimu. Aku selalu percaya harga bos. Tidak masalah. Oke, kamu memang orang yang lugas. Oke, bos. Kami pergi duluan ya. Oke. Hey, ini upahmu hari ini. Kamu pulang duluan aja. Aku mau pergi ke kota sebentar. Kamu mau ngapain ke kota? Semua peralatan elektronik rumah udah tua. Sekarang aku punya sedikit uang. Aku beli baju baru. Aku ikut kamu, boleh? Ya, hari ini tidak ada urusan. Kalau mau ikut aku, boleh juga. Oke, ayo pergi. Ayo kita beli furniture sekarang. Masih ada sekitar 8.000 yuan. Beli apa ya yang cocok? Mas dan Mbak, mau pesan apa? Gini. Aku mau beli 1 mesin cuci, 1 kulkas, terus kasih 2 unit AC lagi ya. Oke, kulkasnya. Aku rekomendasikan ini. Yang lainnya boleh semuanya. Oke deh. Kulkasnya ambil yang ini, mesin cucinya ambil yang ini. Tambah 2 AC lagi. Hitung total berapa harganya. Baik, toko kita ada promo sekarang. Semua ini totalnya 8.000 yuan. Mau bayar pakai apa? Tunggu sebentar. Hargamu terlalu tinggi. Nona cantik, ini harga promosi kami. Saya baru saja lewat toko sebelah. Saya lihat mereka jual 6.000 yuan. Sedangkan di sini kamu jual 8.000. Jadi harganya lebih mahal. 2.000 di sana kamu bisa lebih murah lagi dong. Ini udah harga promo loh.
Kalau tidak murah, aku tidak beli. Ya udah deh. 6.800 tidak bisa lebih rendah lagi. Harga segini udah pas lah. Hei, Kak Fei, bayar dong. Oh, oke. Ini 6.800. Hitung dulu ya. Oke, jumlahnya benar. Saya ambilkan struknya dulu ya. Perlu kami kirim tukang pasang? Oh, boleh. Tolong atur 2 teknisi pasang ya. Oke. Boleh. Kamu sangat pandai menawar harga. Iya dong, aku kan jago nawar, benar kan? Jangan remehin aku. Iya, aku udah lihat banyak banget pasangan muda. Kau yang paling pandai menawar harga. Kami bukan pasangan suami istri, cuma teman doang. Kalian berdua bukan suami istri? Maaf ya, aku salah paham tadi. Tukang itu sudah siap ya? Gimana kalau kita berangkat sekarang? Oke, ayo pergi. Pindahkan ke kamar saya ya. Pelan-pelan ya. Hei Feya, ini apa sih? Pak Tukang, pindahkan ke kamar itu. Pelan-pelan ya. Hey. Itu, Oke, hey. Feya, ini apa sih? Bu, aku baru saja dapat sedikit uang. Aku beli peralatan rumah baru. Ini semua tukang pemasangnya. Cepatlah lihat. Di mana kita letakkan mereka. Aduh, anakmu boros banget ya. Yang di rumah masih bisa dipakai. Aduh, Bu, uang yang dicari ya buat dipakai. Udah beli juga. Ayo, cepat pergi. Oh, Hei, taruh saja di kamar itu. Aduh, makasih ya, sudah capek-capek. hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa. Aduh, ya ampun. Kamu ngapain? Dasar anak nakal, beli barang, tidak kasih tahu keluarga. Ini harganya berapa banyak sih? Aku tidak menghabiskan banyak uang kok. Lagi pula, Cishan bantu aku tawar harga. Aduh, Cishan memang pengertian banget. Shan, Fei, kerja tanpa batas. Nanti bantu aku awasi dia ya. Aku tahu. Ayo, cepat antar Cishan pulang. Oke, aku antar naik sepeda motor. Kamu pulang saja. Oke, aku antar naik sepeda motor. Kamu pulang saja. Aduh, ngapain naik sepeda motor? Jalan sebentar aja. Capek banget ya. Aduh, baby. Tidak apa-apa. Sudah terlalu malam. Biarkan Lin Fei antar kamu. Cepat pergi. Cepat. Dasar anak bodoh ini. Aduh, uang ini cepet banget habisnya. Uang hasil menangkap kepiting habis seketika. Feigi, kamu yang bilang itu. Uang yang kita dapat untuk dihabiskan. Kau hebat banget mancing kerang. Beberapa hari, uang balik lagi. Tapi tetap aja sakit hati deh. Ya, kamu ketawa apa sih? Tidak, aku hanya merasa bicara di luar. Kak Fei yang biasanya tegas banget di depan tante, dia kucing manja kecil. Wah, Xiaoshen ya. Berani-beraninya kamu ngecek aku ya? Lihat jurusanku. Lari cepat. Iya, Kak Fei. Sudah sampai. Oke dah. Besok aku jemput kamu. Kamu jangan lari-lari deh. Oke, aku tunggu kamu. Nah, sampai jumpa besok. Iya. Hari ini kita kurang beruntung. Aku berburu kerang seharian. Hanya ikan kecil dan udang kecil. Gak banyak uangnya. Vega, ini semua tidak berharga. Tapi kepiting hijau ini, siput pedas, dan yang lainnya. Di total juga ada ratusan yuan loh. Iya, kita keliling lagi sebentar. Kalau tidak, pulanglah. Oh, kerang besar 1 kilogram 500 yuan. Mutiara alami 20 mm 50.000 yuan. Ada sesuatu di seberang kolam. Wah, itu kerang simping. Sepertinya mutiara ada di dalamnya. Bagus banget. Di dalam pegunungan ini, ternyata masih ada mutiara. Pasti harganya sangat mahal. Wah, bagus. Kekerasannya meningkat. Pengetahuan laut legendaris. Kak Fei, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Nggak nyangka kemampuan. Melihat lautku, ternyata masih bisa mengirimkan pengetahuan laut kepadaku. Lihat hasil laut. Ada metode tangkap dan budidaya. Sempurna banget. Aku nggak apa-apa. Aku terlalu bangun pagi akhir-akhir ini. Nggak istirahat cukup. Kita tidak terburu hari ini. Pulang istirahat yuk. Oke. Hari ini, selain mutiara milik kita itu, total terjual 1.300 yuan. Ini bagianmu.
Udah cukup oke banget, Abang Fei. Jangan terlalu berambisi yang tidak realistis. Udah cukup oke banget, Abang Fei. Jangan terlalu berambisi yang tidak realistis. Ya juga benar sih. Mutiara, di Cheshan ini, aku cari orang jual. Aku akan memberimu sesuai kesepakatan. Nggak boleh, Abang Fei. Mutiara itu pasti sangat berharga. Kamu ambil saja yang kamu temukan. Kesepakatan kita nggak berubah ya? Udah jangan lambat-lambat. Pulang yuk. Ayo, sini. Makan yuk. Pada lapar kan? Ayah, ibu, aku mau ngomongin sesuatu sama kalian. Apa sih? Serius banget gitu. Aku mau sewa kolam ikan lagi. Ayo coba budidaya ikan di kolam. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Aku kenal ayahmu beberapa tahun lalu. Kolam ikan itu, kita berutang banyak ke keluarga sekarang. Kerja, capek, mati. Bayar hutangnya sampai lama, Bang. Kamu susah cari kerang di pantai. Akhirnya lunas semua hutang. Aku tidak setuju. Sama sekali nggak boleh. Ibu, Terbang ya. Kamu sekarang mancing kerang. Bagus kan? Bebas, penghasilannya juga lumayan banyak. Kenapa kamu? Kenapa harus bodoh-bodohan buat ngurus kolam ikan itu sih? Bu, aku tahu ibu benar. Buru laut memang bebas, tapi itu terlalu bergantung pada keberuntungan. Lagi pula penghasilannya juga nggak stabil. Aku masih pengen nyoba kolam ikan. Waktu itu kalian rugi kan? Utamanya karena kurang pengalaman. Nggak siapin langkah pencegahan yang cukup. Kali ini aku pasti hati-hati. Feina, kolam ikan itu ayah pernah ngelola. Bukan sesederhana yang kamu kira loh. Kamu bisa rugi banyak sekali. Kamu beneran mau ngelola itu? Nggak heran ayah ibu khawatir. Mereka nggak tahu aku dapat warisan pengetahuan tentang kelautan. Tapi aku punya keyakinan. Berbekal pengetahuan kelautan ini, kolam ikan itu gampang buat aku. Ayah, aku serius. Aku yakin bisa melakukannya dengan baik. Ya udah, lakukan aja. Coba banyak hal saat masih muda. Ya udah, lakukan aja. Ayo berani mencoba saat masih muda. Kamu, jangan buru-buru. Biarkan anak mencoba idenya. Kita bisa kembali mencari kerang lagi. Tidak apa-apa. Ayah, ibu, tenang aja ya. Aku kan bukan orang bodoh. Kali ini, aku pasti siap. Selama waktu ini, aku akan mencari kerang dulu. Mengumpulkan sedikit modal. Lalu, pergi pilih-pilih tempat. Cari tempat cocok buat kolam ikan. Jangan khawatir. Aku pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke. Bagus kalau kamu punya rencana sendiri. Kalau butuh bantuan, bilang aja ya. Cukup bilang aja. Oke, ayo makan. Ayo, makan, makan. Oke. Pengetahuan laut, ada banyak teknik memancing. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, siapa tahu dapat tangkapan bagus. Tapi joran pancing ini sudah lama. Masih bisa dipakai nggak? Ya udah, coba aja nanti tahu hasilnya. Kak Fei, kamu bawa joran buat apa? Oh, itu. Aku mau coba memancing. Coba lihat. Dapat tangkapan bagus ya? Kak Fei, aku percaya sama kamu. Dengan kemampuanmu, pasti bisa dapat tangkapan besar. Cukup. Ayo pergi mencari kerang. Iya, iya. Aku cari barang kecil-kecilan lama banget. Ternyata barang bagus semuanya ada di sini nungguin aku. Banyak banget tritip leher angsa ini. Ini paling sedikit 15 jin. 6.000 yuan lagi masuk kantong. Makan apa nih? Ayo cepat ke sini. Ada barang bagus. Wah, luar biasa. Faigi, teritip besar ini. Hanya teritip ini. Kita udah untung banyak hari ini. Ya, dengan tritip ini, hasil tangkapan kita hari ini bisa dibilang lumayan banget. Kamu pasang semua tritip di sini. Terus aku ke sana mancing ikan. Coba lihat lagi. Dapat barang lain? Iya, Kak Fei. Aku percaya sama kamu. Tidak apa-apa. Ikan utang cukup untuk makan enak. Hanya tidak gagal, menang sudah. Pulang tanpa hasil? Bercanda dong. Kakakmu benar-benar anggota angkatan laut. Cepat masukin aja. Iya. Sejak aku punya mata pengintai laut, aku tahu lokasi dan stok hasil laut. Tapi sebelumnya, aku selalu kesulitan. Semua seafood ini ada di laut. Tidak bisa menangkap mereka keluar. Tapi sekarang aku sudah punya teknik menangkap ini. Jadi bisa coba melakukannya. Kerapu bongkok 870 gram. 3.100 yuan. Setelah melihat sekeliling, hanya kamu yang paling mahal. Seharusnya bisa tertangkap pancing begini kan? Wah, anak muda. Kamu nggak bakal dapat ikan, gitu. Wah, anak muda. Kamu nggak bakal dapat ikan, gitu. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Kamu tak bisa mancing ikan. Menurutmu, cara dapat ikan gimana? Setidaknya kamu butuh peralatan layak. Lihat joran pancingmu itu. Kalau benar-benar ketemu ikan besar nanti, bisa-bisa patah loh. Terus bagaimana mau memancing? Kamu harus punya peralatan seperti milikku ini. Tunggu sebentar. Kakak, terima kasih atas sarannya. Tapi kamu datang untuk memancing? Begini, kita bertaruh ya. Kita adu aja.
Siapa yang lebih cepat dapat ikan? Siapa yang dapat lebih banyak? Gimana kalau aku kalah nanti? Aku dengarkan saranmu dengan rendah hati. Tapi kalau aku menang, kita berdua mancing dengan tenang. Menikmati waktu memancing ini. Gimana? Kelihatannya kamu tidak percaya dengan pengalamanku ya? Baik, aku terima tantanganmu. Kalau kamu kalah, jangan menangis minta. Aku ajarin. Oh, bagus sekali. Tapi ini baru permulaan loh. Jangan senang terlalu cepat. Aduh, Lihat tuh. Oh, sudah pakai tenaga sebesar ini. Akhirnya berhasil menangkapmu. Wah, ternyata itu ikan kerapu sunu langka. tidak benar loh. Ikan kerapu sunu itu sangat langka dan sulit ditangkap. Kenapa aku bermimpi memancing kerapu pakai joran? Kelihatannya, seharusnya aku yang menang ya. Hei Pak, silakan terima hormat dari muridmu ini. Sepertinya, seharusnya aku yang menang ya. Hei guru, silakan terima hormat dari muridmu ini. Aduh, apa yang kamu lakukan sih? Guru, pancing kecil ini bisa tangkap banyak ikan? Aku kalah jauh darimu. Guru, terima hormat dari muridku ya. Xiao Shui, hei. Xiao Shui. Tidak serah. Ji Shen. Shishan, gimana? Shishan, gimana? Kak Fei, tadi aku ambil seafood. Sesuatu tak dikenal menggigitku. Sial. Andai aku tadi ada di sana, pasti bisa ditemukan lebih awal. Tapi untungnya, pengetahuan kelautan memberitahuku, ular ini tidak terlalu beracun. Antarkan dia ke rumah sakit. Tidak apa-apa, Shishan. Ular ini tidak berbahaya, aku antar. Kamu tidak cocok bergerak sekarang. Ayo, aku gendong kamu. Pak, aku datang bawa mobil, aku antar kalian ke sana saja. Nanti akan lebih cepat. Baik ya, repot-repot ya. Iya, tolong bantu ambil. Ular beracun ini juga dibawa. Gunakan penjepit ya. Ular ini berbahaya, jangan pegang. Baik deh. Aduh. Pak. Ikut aku. Mobilku di sini. Kalian tadi telepon katanya ada yang digigit ular laut kan? Iya, kami yang benar. Dokter, yang digigit itu dia. Ini ular yang menggigit dia. Oh, untungnya. Jangan khawatir, ular laut ini tidak terlalu beracun. Rumah sakit kami punya serum cocok. Kalian mengantarnya juga cukup tepat waktu. Aku bawa dia tes alergi. Kalau tidak ada masalah, apa-apa. Suntik serum. Cukup rawat inap 2 hari. Oh, oke deh. Dokter udah bilang tidak ada masalah. Cepat pergi lakukan pemeriksaannya. Iya, lupa. Kakak, makasih banyak ya. Maaf, nama kakak siapa ya? Oh iya, kakak. Terima kasih banyak kali ini. Kakak, nama kamu siapa ya? Tidak usah. Terima kasih begitu. Nama saya Tuyu. Saya dokter yang sudah pensiun. Sekarang pulang mengelola kolam ikan. Hidup santai tanpa beban. Biasanya saya hobi memancing di laut. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu. Kita memang ada jodohnya. Saya ini orangnya cerewet. Suka kasih saran sedikit-sedikit. Wah, kamu ahli memancing tersembunyi ya. Saya salah pamer kemampuan. Itu semua cara curangku. Kalau kakak Du tertarik, nanti kita buat janji ketemu ya. Aku kumpulkan cara-cara itu untuk kakak. Kamu? Wah, itu bagus banget. Tolong terima salamku, guruku. Hei, kakak Du. Jangan goda-goda aku lagi deh. Aku tebal muka aja. Panggil aku kakak, aku Xiao Fei. Oh iya kakak, tadi aku dengar kamu sewa kolam ikan kan? Masih ada kosong? Yang terbesar masih tersisa. Kenapa Xiao Fei kamu tertarik? Wah, kebetulan banget nih. Akhir-akhir ini aku kebetulan pengen menyewa beberapa kolam ikan buat usaha budidaya gitu. Kalau tidak merepotkan, kakak ajak aku ke tempatmu. Bagaimana kalau kita lihat-lihat di sana? Wah, ini benar-benar kebetulan banget. Ternyata kita memang berjodoh ya. Baik, datanglah nanti. Kalau kamu suka nanti, aku kasih harga termurah buat kamu. Oke. Kakak, gini ya, kita tukar kontak aja ya. Oke deh. Iya, oke. Kalau gitu, aku pergi duluan ya. Nanti kita janjian lagi ya. Oke, Kadu hati-hati ya. Aku nggak nganterin ya. Aku harus ke Gunung Batu. Oke. Hey. Shishan seharusnya tidak apa-apa kan? Keluarga passionnya? Passion Shishan sudah selesai diperiksa. Tidak ada masalah apapun. Sekarang sedang mendapatkan perawatan yang sesuai. Kamu bayar dulu biayanya ya. Sekalian urus rawat inap. Meskipun tidak ada masalah. Tetap rawat inap.
Lebih aman? Baik, terima kasih dokter. Aduh, Fei. Bibi, apakah buku keluarga sudah dibawa? Sudah dibawa. Fei, Shan, tidak apa-apa kan? Kenapa bisa digigit ular sih? Hah? Tenang saja, Bibi. Ular Chishan itu tidak terlalu beracun. Sekarang sudah disuntik serum. Untuk berjaga-jaga. Jadi rawat inap dulu buat observasi. Saya urus rawat inap. Ya, Baik, terima kasih ya. Aduh, Bibi. Aku ajak lihat Chishan dulu, yuk. oke, ayo pergi cepat. Shan, kenapa tidak hati-hati sekali sih? Sakit tidak? Ada bagian yang terluka nggak? Bu, nggak apa-apa. Jangan khawatir, sudah disuntik serum, sudah jauh lebih baik. Iya, Tante. Maaf. Aku gagal menjaga Chishan dengan baik. Kak Fei, ini bukan salahmu. Kamu tidak bisa melihat masa depan. Lagi pula, aku sendiri ceroboh. Bukan salahmu. Iya, Fei, kejadian kali ini bukan salahmu. Buru laut pasti ada kejutan. Kejadian seperti ini. Fei, kamu terlalu pendiam, bukan dirimu. Iya, aku pengen makan pisang. Kamu pergi beliin aku pisang ya? Iya, aku pengen makan pisang. Kamu pergi beliin aku pisang ya? Oh, biarkan Tante menemanimu dulu. Aku segera kembali. Iya. Bu, ada apa? Mukamu tampak cemas sekali. Semua pikiranmu tertulis jelas di wajah. Bicara saja, Shana. Ibu akan bicara terus terang, ya? Iya. Nanti kamu. Jangan pergi memancing bersama Fei. Boleh tidak? Kenapa sih? Shana. Ibu tahu tubuhku tidak sehat. Khawatir ibu tak mau pergi jauh. Aku tetap tinggal di desa. Semua ini salah ibu, membebani kamu. Ibu, apa yang kamu bicarakan ini? Apa maksudnya membebani atau tidak? Kamu cuma anakku satu-satunya. Kalau aku tidak menjagamu, siapa lagi yang akan menjagamu? Tapi kamu mencari hasil laut. Pertama, tidak stabil. Kedua, tidak aman. Belum lagi kali ini digigit ular. Dulu, bukankah kamu juga disengat ubur-ubur? Juga pernah tertusuk ikan beracun. Pantai ini tidak aman. Dengarkan kata ibu, kamu cari kerja di luar sana, jangan khawatirkan aku. Kamu cari kerja di luar ya, jangan khawatirkan aku. Ibu, tubuhmu yang seperti ini. Sendirian. Bagaimana aku bisa tenang? Lagi pula, mencari hasil laut itu bebas. Aku ikut Abang Fei kerja. Penghasilanku juga naik banyak. Bisa dapat ratusan setiap hari. Di luar, pekerjaan tidak sebaik ini. Tapi Bu, jangan tapi-tapi deh. Aku akan lebih hati-hati nanti. Jangan khawatir ya. Aku ikut Fei cari hasil laut. Kamu tidak boleh menghalangiku. Fei, kenapa kamu pulang cepat banget? Shan, aku baru saja. Tadi aku dengar kata Bibi. Aku rasa kamu jangan ikut lagi. Aku pergi menangkap kerang di pantai. Kenapa sih? Kamu, apa kamu merasa aku menghambatmu? Aku akan lebih hati-hati lagi nanti. Bukan. Chishan, kamu membantuku di laut. Sangat banyak. Kenapa kamu tidak biarkan aku bersamamu? Chishan, semua kata Bibi tadi masuk akal. Lagi-lagi, mencari kerang tergantung cuaca. Apalagi di pinggir pantai banyak bahaya. Aku nggak mau hidup dari hasil. Terus, Kak Fei, apa rencanamu nanti? Bolehkah aku tetap ikut kamu? Aku berencana menabung dulu. Nanti menyewa kolam ikan. Lalu menjalankan usaha budidaya hasil laut. Ini lebih stabil dan aman. Aku cari tempat 2 hari ini. Nanti kamu jadi karyawan pertamaku. Seriusan? Nanti kamu datang sendiri ajakku ya? Tentu saja dong. Kamu teliti dan pandai kerja. Bisa hitung dan atur bar. Aku nggak rela melepas kamu. Karyawan yang sebaik ini. Kamu jadi bos kolam kita. Ya, baik. Berarti aku harus cepat sembuh. Nanti aku bantu kamu ya. Fei. Maaf, yang aku katakan tadi. Ibu juga cemas sama Chishan. Itu semua bisa dimengerti. Tenang, aku jaga Chishan nanti. Fei, kata-katamu membuatku tenang. Kalian ngobrol dulu ya. Aku pergi ambil air dulu. Ya, Kalian ngobrol dulu ya. Aku pergi ambil air dulu. Kamu berdiri di situ ngapain? bodoh banget. Duduk dong. Oh ya. Chishan, istirahatlah dengan baik belakangan ini. Uang yang aku punya sekarang masih kurang banyak. Aku mau menabung cari hasil laut. Oh ya, mutiara kita sebelumnya. Aku akan jualnya dalam 2 hari.
Ini pasti dapat banyak uang. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul semua, aku akan datang menjemputmu lagi. Setelah uang mutiara itu habis terjual, bagi sesuai yang kita sepakati tadi. Nanti aku berikan padamu. Ya, Kak Fei, aku sudah memikirkannya. Aku tidak mau jadi karyawan. Aku juga mau jadi bos. Begini saja, uang dari penjualan mutiara, kamu tidak perlu memberikannya padaku. Kamu investasikan semuanya ke kolam ikan. Kita kelola kolam ikan bareng. Gimana? Oke, kalau gitu kita kerjakan bareng. Kamu juga jadi bos. Iya, Istirahat yang baik dulu ya. Aku pergi duluan ya. iya. Wah, barang-barangnya ternyata masih ada semua. Sayangnya banyak teritip hedging kita tangkap tadi. Tungku bungkuknya juga rusak. Ah, sudahlah. Kerjakan ulang. Wah, Ikan sunu merah. Ini barang yang sangat bagus loh. Hari ini dapat hasil bagus lagi. Satu, 2 ekor. 3 ekor. Semua ikan sunu merah ini bagus. Ini pasti laku dengan harga bagus. Kalau Chishan ada di sini, pasti dia akan sangat senang. Sudahlah, tidak usah berpikir terlalu banyak. Abang, Hei, hey Xiaofei, kemarin kenapa tidak datang? Abang sangat merindukanmu loh. Abang, kemarin aku ada sedikit urusan, jadi tidak bisa datang. Lihat, kita dapat ikan kerapu. Masih ada barang lain juga loh. Xiaofei, hari ini kamu. Keberuntunganmu bagus banget. Kamu tangkap banyak ikan kerapu ini. Sekitar 8 atau 9 ya. Abang coba lihat dan timbang ya. Baik. Hey, Xiaofei. Ikan kerapu sunu ini, totalnya 16 jin 7 liang. Menurut harga pasar 120 per jin, nah pas totalnya 2000 yuan, tapi barang-barang ini tidak mahal. Totalnya 350. Jadi total keseluruhan 2350 yuan. Baik. Aduh. Baik. Terima kasih ya, Abang Wong. Aku tak tahu biaya kolam ikan. Sepertinya besok aku ke Abang Du. untuk menanyakan harganya. Aku sudah teleponan dengan Kak Du. Alamat yang disebut seharusnya adalah di sini ya. Aku salah cari. Hei, Akhirnya kamu datang, Xiaofei. Kak Du, maaf ya. Membuatmu menunggu terlalu lama. Aduh, sudahlah. Kita tidak perlu basa-basi lagi. Mari kita lihat kolam ikannya dulu. Oke, ayo pergi. Aduh. Aish. Kolam ikan ini adalah kolam ikan terbesar milikku. Lokasinya tepat di tepi pantai. Dilengkapi dengan pintu air. Perairan dekat pantai juga termasuk bagian dari kolam ikan ini. Kolam ikan plus perairan dekat pantai. Luasnya sekitar 20 munyut. Oh, untuk budidaya keramba juga. Maupun budidaya ikan di kolam. Semuanya bisa. Kualitas airnya juga bagus. Tapi peralatannya agak kurang sedikit. Setelah kamu mengambil alih nanti, harus dilakukan renovasi. Kak Do, tadi aku sudah lihat. Kolam ini memang tidak kecil. Berapa hargamu? Hahaha, ini kolam ikan terbaikku. Menurut harga pasaran sekarang, sewa tahunan permu adalah 3.000. Totalnya 60.000. Kita ini cocok banget. Kalau kamu benar-benar mau menyewa seluruhnya. Bagaimana kalau 50.000 per tahun? 50.000 per tahun, 3 tahun paket, 150.000. Harganya memang bagus. Tapi hitung renovasi akhir, serta beli peralatan dan lain-lain. Modal awal sekitar 250.000 ya. mutiara itu. Wan Hai mau menawar harganya 150.000. Kalau berhasil terjual, kita bisa ambil gula sekarang. Nanti kita cari kerang di pantai. Pakai uangnya untuk membeli perlengkapan lainnya. Oke, harga ini memang masuk akal. Begini, Kakak Do, kolam ini tolong simpan untukku 2 hari ya. Aku akan kembali kumpulkan uang. Nanti aku beli semua bagian ini. Tidak masalah, aku pasti simpan untukmu. Oke deh. Hari ini masih sangat awal. Kamu suruh aku mancing tadi kan? Gimana kalau kita pergi sekarang? Oke, ayo kita berangkat sekarang. Aku juga pengen belajar. Ayo pergi, ayo. Hei. Xiaofei, kamu ini beneran ada triknya ya? Cuma sebentar aja. Jumlah ikanku udah hampir sama. Ini jumlah setengah bulan aku biasanya. Hari ini aku belajar hal baru. Yang utama sih, Kak Du, kamu memang pinter banget. Kayaknya waktunya udah hampir pas. Gimana kalau kita beres-beres terus pulang? Oke? Dadah. Wah, ternyata itu ikan kerapu bongkok. Dan ukurannya juga besar banget. Hei, ini loh. Ini adalah
Danau Gunung Salju. Oh, ya ampun, itu masih menempel di ikan hidup. Ini sangat langka banget. Xiaofei, keberuntunganmu luar biasa banget. Hei Xiaofei, abang ini hobi mengoleksi benda-benda langka yang berasal dari laut. Danau salju kamu kecil, ya? Tapi kualitasnya sangat bagus. Dan tumbuh di ikan hidup. Ini benar-benar sangat langka. Begini, kamu tentukan harganya. Serahkan ikan ini ke abang. Bagaimana? Boleh tidak? Ya. Kakak Du, kalau memang kakak suka, silakan ambil saja. Soal harga, beri saja sesuai rasamu. Xiaofei, kamu orangnya lugas banget, jadi abang juga tidak bisa pelit. Bagaimana kalau 150.000 harga yang kakak tawarkan? Tentu saja aku setuju. Tapi kakak, jangan terburu-buru dulu. Di sini, aku masih punya satu benda lagi. Aku tidak tahu, apakah kakak Du tertarik atau tidak? Oh iya dong. Tentu saja aku tertarik. Abang memang suka benda ini. Oh, begitu. 130.000 aku berikan kepadamu. Mutiara ini aku terima juga. Gimana? Tadi aku masih pusing. Dari mana dapat uang sisanya? Gak nyangka ketemu kerapu bongkok karang darah hari. Mutiara ini juga terjual sekalian. Kakak kelinci memang pembawa hoki aku. Oke, nggak masalah kak. Oh oke. Ya udah, kita pergi sekarang yuk. Aku pulang dulu ya. Aku siapin uangnya buat kamu. Ayo pergi. Xiaofei, maaf nunggu lama. Totalnya 280.000. Cek dulu deh. Xiaofei, kamu ngapain sih? Oh, kakak Du. Gini loh. Sebagian uang ini, uang sewa kolam yang kita sepakati. Sedangkan sebagian lagi, aku mau berani minta tolong. Kakak Du, tolong belikan aku ya. Wajib pakai di kolam ikan perladen itu. Oh, aku kira apa tadi? Aku janji dapatkan yang paling hemat. Awet dan mudah dipakai. Tenang aja. Aku ambil uang ini dulu. Baik, merepotkan Kak Du ya. Waktunya udah hampir pas. Tinggal makan bareng kakak deh. Aku nggak makan deh. Shishan masih menungguku di rumah sakit. Aku harus pergi melihatnya dulu. Oh, gitu ya. Baiklah, kakak nggak menahan kamu. Nanti kalau peralatannya sudah datang, aku hubungi kamu. Oke, makasih ya Kak Du. Aku pergi ya. Shishan, Itu, kamu membelakangi aku dulu ya. Aduh, apa yang aku lakukan? Oke, sekarang kamu boleh balik badan. Seharusnya aku mengetuk pintu tadi. Aku nggak nyangka kamu ganti baju. Mesum. Ah, Udah, dokter bilang aku boleh pulang. Antar aku pulang ya. oke, siap. Kalau gitu aku antar kamu pulang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Rasanya paling nyaman di rumah. Cepat pulang, kasih tahu tante ya. Buah ini awalnya aku bawa ke rumah sakit untukmu. Karena kamu sudah pulang ke rumah. Bawa pulang aja makan bareng tante. Iya, Shan. Shan, kamu sudah pulang ya? Kenapa nggak kasih tahu ibu dulu? Oh, Bu, dokter baru bilang padaku sore ini. Aku benar-benar nggak tahan nunggu lagi. Kebetulan Kak Fei kan tadi datang. Aku minta dia antar aku pulang. Aku beli banyak sayuran. Fei, tinggal makanlah. Ini. Aduh, ayo pergi aja, ayo. Iya deh. Oh tante, Shishan kasih kalian kabar baik loh. Beberapa hari lalu kan kita ngomong mau sewa kolam ikan kan? Kebetulan temenku punya kolamnya. Tadi aku pergi lihat-lihat tempatnya. Rasanya cocok banget. Jadi aku langsung sewa deh. Seriusan? Wah, bagus banget. Berarti aku harus kerja keras banget. Kelola kolam kita dengan Feigi. Oh, aku angkat telepon dulu ya. Shan, jujur sama ibu. Apakah kamu suka sama Afei? Ibu, kenapa ibu tanya hal ini tiba-tiba? Matamu nempel ke Afei loh. Menurutmu, kenapa ibu tanya begitu? Aduh, iya ada sedikit sih. Fei, orangnya emang baik banget, dewasa, dan bisa diandalkan. Kalau kamu beneran suka sama dia, ibu gak ada keberatan apa-apa. Ibu, ini masih terlalu awal loh. Belum tahu maksud Fei ke. Ibu rasa Fei juga tertarik padamu. Beneran? Iya. Kalau gitu, yuk makan.
Tidak ada yang bisa ditangkap. Hei, Kak Fei. Lihat, ada gurita di sana. Ah. Wah, gila. Wah, banyak banget gurita di sana. Kak Fei, aku yang temukan barangnya hari ini. Iya, oke. Kamu hebat. Ayo, cepat mulai tangkap. Nanti sebentar lagi setelah matahari terbit. Gurita-gurita ini semua tidak bisa hidup lagi. Iya, oke. Kak Fei, kamu isi berapa banyak? Udah hampir penuh kan? Ini sekitar 7 hingga 8 kilogram. Kamu gimana? Aku di sini sekitar 6,5 sampai 7 kg deh. Totalnya sekitar 1.500-600 yuan. Hasil kali ini lumayan kurang sih. Tidak ada yang lain di sini. Ayo kita pindah tempat. Lanjut yuk. Kak Fei, dulu kamu memancing dapat banyak barang bagus kan? Gimana kalau kamu ajarin aku cara memancing? Soal memancing. Oh ya, boleh juga. Lagi pula, pantai ini tak ada tangkapan. Kalau kita pindah tempat lain lagi, butuh banyak waktu juga. Ayo, coba pergi mancing. Ayo berangkat. Jangan tarik lagi, baju kamu bakal robek. Gimana dengan Jorn ini? Lempar seperti ini. Terus, tinggal tunggu aja. Si sok jagoan. Padahal sendiri juga malu banget. Kak Fei, aku dapat ikan. Jangan buru-buru dulu. Mainin ikannya sebentar dulu. Naikin dia pelan-pelan aja. Iya, Kak Fei. Ikan apa ini? Ini namanya ikan sandau. Ukuran ini sangat besar loh. Ini bisa laku 20.000 lebih. Ini bisa laku 20.000 lebih. Wah, uangnya banyak banget. Tidak disangka kan? Keberuntunganmu bagus banget sih. Pertama kali mancing malah bisa dapet. Ikan jenis ini. Barang ini loh. Semakin segar, semakin mahal harganya. Ayo, kita jual cepet-cepet. Oke. Kak Feng, lagi istirahat aja. Gak apa-apa, istirahat sebentar aja. Tadi pas dengar suara kamu, langsung bangun deh. Hei, hari ini dapat apa nih? Oh, gurita. Ukurannya bagus banget, aktif banget juga. Aku timbang dulu ya. Coba lihat dulu. Gurita ini nih. 28 jen, harganya 61 per jen. Totalnya adalah 99.11. Hei Kak Wang, jangan terburu-buru. Ini bagian paling seru. Wah, wow. Ikan sandau. Barang ini aku sudah lama banget gak lihat. Wah, ini raja ikan besar banget. Lin Fei, harga ikan sandau segini ya. 30.000 yuan. Deal. Hei, Ya, ayo. oke. Hari ini nih. Keberuntungan kita bagus banget. Ikan ini laku. Lalu tambah tabungan kita sebelumnya. Tabunganku hampir 200.000. Persiapan kolam ikan kita hampir selesai loh. Kamu jaga kolam ikan nanti. Aku cari hasil laut. Setelah panen ikan pertama kita untung. Nanti urusannya jauh lebih mudah. Iya bener, memang begitu. Tapi udah lewat waktu lama banget. Kak Du belum hubungi kita? Kak Du tadi udah hubungi aku. Katanya tim kontraktor yang dia kenal sekarang ada proyek yang belum selesai. Masih harus nunggu sekitar 10 hari. Kebetulan kita sekarang kan masih harus cari uang di laut. Aku rasa waktunya udah hampir pas. Proyeknya seharusnya udah selesai juga. Du akan hubungi kami. Halo Kak Du. Oh, besok datang ya? Oke. Baiklah, kita besok ke sana koordinasi ya. Oke, siap. Hei. Lihat nih, ngomongin orang.
orangnya langsung datang. Ternyata telepon dari Kak Du. Tim kontraktornya udah selesai, katanya. Besok kita ketemu dia ya. Oke, besok aku ikut kamu bareng. Ayo pulang. Baik. Xiao Fei, datang nih. Ayo, aku perkenalkan kamu sama mereka. Ini Pang Tian, teman lama aku. Kolam ikan aku ini, dia yang renovasi semuanya. Pang Tian, ini Lin Fei. Ini Chishan. Mereka berdua ingin merenovasi kolam ikan. Aku langsung memikirkanmu. Mereka udah nunggu kamu loh. Layanilah mereka dengan baik. Hahaha, pasti dong. Halo Bos Lin. Halo Bos Pang. Halo Bos Chi. Bos Lin, aku orang kasar. Jangan berbasa-basi. Bagaimana kamu akan merenovasi kolam ikan? Ada rencananya nggak? Oh, rencanaku sebenarnya simple banget. Bagi kolam ini jadi 8 area. Nanti matikan internet di dekat pantai. Terakhir, tinggal pasang beberapa keramba lagi. Selain itu, pasang mesin aerasi juga. Mesin pakan otomatis. Pasang alat monitor saja. Yang paling penting, bersihkan lumpur. Saya mau menambah kedalaman kolam ini. Semua permintaanmu mudah. Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Tapi Bos Lin, saya ada saran nih. Oh Bos Pang, ide apa? Ini tentang pembersihan lumpur kolam ini. Sebenarnya renovasi kolam ikan terakhir juga yang saya kerjakan. Waktu bos sebelumnya melakukan renovasi, dia baru bersihkan seluruhnya. Dia berhenti setelah setahun. Kepadatan budidayanya juga rendah. Lumpur kolam ini tidak tebal. Tidak perlu dibersihkan. Lagi pula biaya bersih-bersih sekali tidak murah. Kalau begitu, memang tidak perlu dibersihkan lagi ya. Begini Bos Lin, kalau kamu khawatir, nanti saat renovasi, saya ukur untuk ketebalan lumpur ini. Kalau perlu, kita bersihkan saja. Oke, ikuti kata Bos Pang saja. Tapi bos lain ingin menipu uangku. Bang Pang, kenapa kamu malah bantu? Saya jadi hemat uang. Aduh, buat apa repot-repot begitu? Teman Bang Du adalah teman saya. Hahaha, gimana mungkin saya menipu teman sendiri? Layanan kami bagus. Kalian selalu pikirkan aku. Saya, kan? Hahaha, ya. Oke, ikuti rencana Tuan Pang. Katakan, tapi berapa kira biayanya? Kalau tidak dilakukan pengerukan lumpur, Biayanya akan jauh lebih murah. Cuma pasang peralatan doang kok. Cukup 60.000, selesai. Kita bayar uang muka 30% dulu. Sisanya dibayar setelah pekerjaan selesai. bagaimana menurut kalian berdua, para bos? Bang Fei, kamu yang putuskan saja. Ya, tapi menurut saya, Harga ini sudah sangat menguntungkan. kolam ikan saya dulu kecil. Tapi biayanya sampai 100.000 yuan. Biaya renovasi ini murah. Baik, Bos Pang. Kita sepakat begitu ya. Oh ya, soal uang muka, aku scan kode kamu ya. Sudah aku bayar. Oke deh. Tidak masalah, sesuai jadwal. Kalau gitu tidak usah menunda. Aku sekarang pulang untuk mengatur. Teman-teman di tim proyekku pasti selesai dalam beberapa hari. Oke, aku pergi dulu ya. Iya. Orang ini kerjanya selalu terburu-buru. Menurutku itu cuma gaya kerjanya dia. Tapi sekarang urusan renovasi sudah selesai. Kawan Du, bagaimana dengan benih ikan itu? Tenang saja, aku sudah hubungi semuanya. Aku bisa berikan padamu. Katakan saja, berapa banyak benih ikan? Nah, aku baru saja selesai mengerjakan kolam ikan ini. Ditambah lagi biaya renovasi ini. Uang yang tersisa memang tidak banyak. Kalau mempertimbangkan nanti biaya pakan ikan, aku ambil 10.000 ekor dulu. Benih ikan kerapu sunu. Lalu 50.000 benih ikan. Tambah sedikit benih tiram saja. Boleh dong. Kamu coba pelihara sedikit dulu. Ya, aku akan menuruti perkataanmu untuk bantu menghubunginya. Oke, terima kasih ya Kak Du. Oke, siap. Kak Du juga berkata, Bos Pang, bukankah dia sendiri juga selalu terburu-buru? Ayo pergi. Iya. Oke, pulang tidur lebih awal ya. Ya, renovasi kolam ikan mulai besok. Kita berdua pergi melihatnya bersama. Ya, sudah capek sekian lama. Akhirnya bisa dimulai juga. Fei, hati-hati pulang ya. Ya, aku pergi duluan. Iya. Bukankah ini dompet Kak Fei? Benar-benar tidak hati-hati. Sudahlah, aku antar kembali ke dia. Jangan sampai dia khawatir. Ayah, ibu, aku pulang. Kenapa pulang sangat larut hari ini? Jangan banyak ikut campur. Fei setiap hari bersama Shanshan. Bisa pulang kapan saja dia mau. Ya. Hei, kabar baik buat kalian. Kolam ikan ini sekarang sudah direnovasi.
Beberapa hari lagi kita mulai beroperasi. Oh, lumayan lah. Fei, kamu selalu bareng Shanshan. Kamu nggak mikir urusan seumur hidup. Bu. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak suka Cishan. Aku cuma. Apakah itu Cishan yang baru saja berlari? Hei. Itu pasti Cishan. Aduh, cepet kejar dong. Wah, cepet. Aduh, Cishan. Aku, kamu. Kok kamu datang ke sini? Kak Fei, kamu lupa bawa dompetmu. Aku datang ngembalikan ini. Oh, Oke deh, aku pulang duluan ya. hei. Tadi kamu dengar sesuatu kan? Enggak, aku nggak dengar apa-apa. Ada orang yang ngomong. Kata dia nggak suka aku. Bukan aku yang begitu. Aduh, aku. Bukan apa coba. Kamu kok terbata-bata nggak jelas gitu. Aku. Aku nggak benci kamu loh. Terus, kenapa kamu bilang ke tante kamu nggak suka aku? Aku malu aja. Lagi pula itu di depan ibuku. Siapa sangka kamu di depan pintu terus nangis-nangis gara-gara hal itu. Kamu nggak jujur. Kamu masih keras mulut gitu. Jadi, kata nggak suka itu bohong. Yang suka itu beneran dong. Iya, suka. Suka puas kan? Aku suka kamu. Oh, Ya, cuma ini aja. Gak ada lagi. kamu maju sedikit lagi dong. Oh. Kak Fei, itu. Udah larut. Aku pulang duluan ya. Besok jangan lupa jemput aku ya. Oh, oke. Ma, aku mau istirahat dulu. Kalian juga tidur awal ya? Fei, Cishan. Udah gimana? Hei, si bocah ini. Kamu terlihat sangat bodoh setelah keluar. Nggak usah banyak urus. Yang jelas ini hal baik kok. Ayo semuanya. Waktunya makan. Ayo. Semua orang waktunya makan. Wah, harum banget. Ayo. Masakan bos emang paling enak. Nasi ini. Makanan bos, bingung. Aku pengen kerja lebih pelan lagi. Bisa nambah 2 kali makan lagi. Pergi sana. Kalau aku tahu, kamu berani malas-malasan. Aku bakal kupas kulitmu. Hei, mana mungkin. Hei. Semuanya ya. Nanti makannya pelan-pelan ya. Masih ada asam plum di sini. Ini buat ngilangin panas kalian. Oke deh. Ayo, setelah makan, semangat lagi. Hanya tersisa sedikit ini saja. Berusahalah supaya selesai hari ini juga. Baiklah. Yuk, jalan. Yuk, pergi makan. Nyonya bos. Ada apa? Kolam ikan kita sudah lama banget. Akhirnya hampir selesai juga. Besok kira-kira sudah bisa selesai sepenuhnya. Hubungi Kakak Du, kirim benih ikan. Iya, benar juga. Kakak Du bantu kolam ikan ini. Banyak membantu kita loh. Menurutmu, kita harus berterima kasih padanya? Aku juga sudah memikirkan hal ini. Pertama-tama, kolam ikan ini paket murah dari Kak Du. Iya, terus tim konstruksinya, benih ikannya. Semuanya juga Kak Du yang sibuk bolak-balik mengurus semuanya. Kalau tidak mengucapkan terima kasih, rasanya sungkan sekali. Yang saya pikirkan adalah, nanti kolam ikan kita siap panen. Berikan 10% laba ke Kak Du. Bagaimana menurutmu? Menurutku boleh banget. Oh, Chisan. Kecepatan pertumbuhan benih ikan ini lebih bagus dari yang saya bayangkan.
Perkiraan dalam 2 hari ini. Harus dilakukan penyaringan tahap kedua lagi. Iya, Kak Fei. Aku khawatir gagal memelihara ikan. Sekarang ternyata tidak sesulit itu. Baiklah. Jadi, selama waktu ini tidak boleh ditinggalkan tanpa penjaga. Kamu jaga di sini dengan baik. Semua benih ikan ini. Aku cari uang pakan buat mereka. Pergi aja. Saya tunggu kamu pulang. Oke. Bulu babi ini ukurannya bagus banget. Uang pakan aman sekarang. Wah, gila. Ini batu petir hitam. Tidak menyangka masih bisa ada. Barang bagus semacam ini di sini. Pas banget bisa langsung dibawa. Membalas budi Kak Du. Xiao Fei, kenapa kamu datang tiba-tiba? Bahkan tidak kasih kabar sebelumnya. Juga, aku dapat bulu babi. Ayo sini, aku kasih kamu coba. Bagus banget. Aku terima saja. Kak Du, ada lagi ini. Ini aku temukan di pantai. Bukankah kamu suka barang seperti ini? Ambil saja untuk main-main. Ini, kayu petir. Lihat kualitasnya. Bagus banget. Tidak bisa. Xiao Fei, ini terlalu berharga. Aku nggak terima. Bawa pulang deh. Aduh, Kak Du. Ini cuma batu buatku. Hanya kepada yang ahli. Barang ini baru punya nilai. Kak Du, aku pulang duluan ya. Mama, Papa, terima kasih sudah capek-capek. Masih ragu ya? Terima kasih sudah datang bantu. Aduh, aku cuma ikut rame-rame. Mama, gimana? Kak Fei, ikannya bagus ya. Memang dipelihara dengan sangat baik. Aku belum pernah lihat secepat ini. Wah, ikan bagus banget nih. Angkat telepon dong. Xiao Fei, mau ambil bisnis nggak? Bisnis apa, Kak Du? Coba ceritain. Teman saya suka ikan aneh. Tapi dia tidak bisa merawatnya. Aku beli ikan hias. Setelah pulang, dia mulai anoreksia. Cari orang, tak ada yang bisa. Kamu pandai memelihara ikan, mau coba? Teman saya loh di tempat kita, pedagang seafood terbesar di sini. Kalau kamu bisa bantu menjembatani hubungan, nanti jual barang pasti gampang. Oke, nanti Kak Du bawa ya. Aku ke sana lihat-lihat ya. Wah, Laudu. Kamu akhirnya datang juga. Aku panik setengah mati nih. Ini yang kau katakan padaku. Si ahli hebat itu ya. Ini Lin Fei, kenalan saya. Ikanmu selamat atau tidak, tergantung dia. Lin Fei, ini Su Yu. Teman lama aku banget. Hello Kak Su. Adik Lin, cepat lihat ikanku. 2 hari ini aku hampir panik. Ayo sini. Adik Lin, coba lihat deh. Ini dia 2 ikannya. Waktu saya baru membelinya. Masih sehat-sehat saja. Dia tidak makan. Aku hampir pusing setengah mati karenanya. Kakak Su, kamu kasih makan ikan ini 3,4 kali sehari. Iya, ikan ini mahal banget. Masa iya saya biarkan dia kelaparan? Oh, jadi masalahnya ya? Tepat di sinilah penyebabnya. Ikan ini tidak ada masalah lain. Hanya saja dia kekenyangan banget. Lagi pula, pakanmu sebelumnya terlalu banyak. Sisa pakan ikan setelah kenyang. Terendam di dalam akuarium. Setelah pakan difermentasi, ini menyebabkan air di akuarium jadi rusak. Nanti kamu bersihkan akuarium ini dulu. Biarkan ikan kelaparan 2 hari lagi. Hanya segitu doang? Ikan itu berbeda dengan manusia. Ikan tidak tahu kapan kenyang. Hati-hati saat memberi makan nanti. Oh, oke. Saudara Lin, cara kamu ini benar-benar manjur banget. Ikan mau makan. Bagus deh. Kak Su, ingat, beri makan ikan secukupnya. Aduh. Hei, Saudara Lin, ini kain penutup bantal. Kamu ambil dulu. Tidak, jangan. Kawan Su, uangmu terlalu banyak. Aku nggak banyak bantu loh. Kawan Su, uangmu terlalu banyak. Aku nggak banyak bantu kok. Saudara Lin, kamu ambil aja. Kali ini berkat bantuanmu. kalau bukan kamu, ikanku mati. Aku akan rugi jauh lebih banyak. Baik deh, Kak Su. Uang ini aku terima dulu ya. Nanti ada masalah soal ikannya. Kamu bisa tanya aku kapan saja. Aku benar-benar butuh sesuatu. Bantuanmu. Hal apa itu? Ikan merah Zian ini sangat mahal. Aku sendiri tak yakin bisa rawatnya. Tolong rawat ikan sampai dewasa. Itu Kak Su. Aku cuma bisa coba ya. Adik Lin, jangan terbebani, kamu cuma pelihara saja. Kalau rusak, tanggung jawabku sendiri. Tenang aja Kak Su, saya usahakan hal ini tidak terjadi. Adik Lin, kamu tidak sia-sia bekerja. Ikanmu tumbuh bagus.
Bagaimana kalau begini? Kita berdua tanda tangan di kontrak. Nanti setelah ikanmu dipanen, aku beli dia lebih mahal. Kasu, ini terlalu mahal untukmu. Hei, sudah diputuskan begitu ya? Nanti saya bawa satu kontrak lagi. Saya pergi dulu ya. Bagus sekali. Kalau terus seperti ini. 2 bulan lagi. Ikan-ikan ini hampir siap dipanen. Faye, ini ikan kerapu dari kolam. Sepertinya ada masalah. Cepat lihat dong. Penyakit insang busuk. Hah? Ikan kerapu. Jelas-jelas sudah dipasang jaring pembatas. Kenapa masih ada ikan kerapu? Cishan, ikut aku. Sepertinya aku tahu masalahnya. Jaring pembatas ini. Kenapa robek? Aku rasa jaringnya robek. Ikan yang terinfeksi masuk ke kolam kita. Sehingga ikan kerapu sunu kita terinfeksi. Zisan, putuskan semua koneksi kolam 7 sekarang. Periksa jaring lainnya apakah rusak. Cek lagi kolam ikan yang lain. Apakah sudah disusupi ikan sakit? Sekarang, aku perbaiki jaring ini. Lalu kita tangani ikan sakit serta ikan penyusup. Sambil itu, lakukan desinfeksi sekali lagi. Pergi sana ya. Baik. Orang tua baik, kalian membantu. Kalau tidak, aku dan Cishan berdua benar-benar tidak pasti bisa mengurus semuanya. Jangan bahas itu lagi. Kerugiannya besar, untung Cishan menemukannya lebih awal. Bisa menyelamatkan sebagian besar kerugian. Ikan kerapu dipisahkan kolam. Waktu itu pertumbuhannya paling buruk. Nanti kita amati lagi sebentar ya. Seharusnya tidak ada kerugian besar. Asalkan kerugiannya tidak besar sudah cukup. Semua ini uang loh. Kok kamu tidak lebih hati-hati sih? Bagaimana bisa merusak kerapu Anda ini? Benar-benar aneh. Jaring pembatas yang baru saja dipasang. Kok bisa rusak sih? Halo. Maaf, siapa Anda? Tuan Lin. Aku Wu dari peternakan laut. Sudah lama saya kenal Tuan Lin. Ternyata Bos Wu senang bertemu denganmu. Bos Lin, bagaimana hasil budidaya ikanmu belakangan ini? Saya tidak tahu, Bos Wu. Apa maksud ucapanmu itu? Tidak ada maksud apa-apa. Ingatkan Tuan Lin. Harus sangat berhati-hati. Saya tidak tahu maksud Bos Wu. Maksudnya apa? Kudengar Bos Lin dan Bos Su dekat. Oh, saya mengerti, Bos Wu takut. Saya merebut bisnismu. Bos Lin orang yang paham situasi. Kalau gitu saya bicara terus terang, barang milik Bos Su sebelumnya selalu yang saya kelola. Bos Lin sekarang tiba-tiba ikut campur. Tidak wajar kan? Bos Wu, kita semua menjalankan usaha dengan jujur. Ikan urusan Bos Su. Dia yang memutuskan. Kamu datang ke sini mencariku. Saya benar-benar tidak mengerti alasannya. Kamu cari Pak Su bicara saja. Baik, Bos Lin. Sepertinya kamu tak mau dengar nasihatku. Kita lihat saja nanti. Orang ini tidak masuk akal. Hamfo, Aku sudah bilang jaring ikan kita. Kok tiba-tiba rusak sih? Pasti orang itu yang melakukannya. Mungkin ikan sakit itu juga dia yang memasukkannya. aku juga tak menyangka. Hal kayak gini. Faye, dulu aku dan ayahmu sudah dengar itu. Nama Wusu ini. Katanya dia selalu main tipu licik. Banyak kolam ikan gagal. Kali ini dia incar kita. Gimana dong ini? Nggak apa-apa, Bu. Apapun datang, kita hadapi saja. Kita hati-hati 2 hari ini. Jangan biarkan dia manfaatkan celah lagi. Iya. Hei, Ikan Faigi dirawat dengan hati-hati. selama berhari-hari, Akhirnya sembuh juga. pertumbuhannya bagus. Tidak sia-sia kita habiskan. Begitu banyak tenaga. Aduh, kenapa tiba-tiba mati listrik sih? Kalau mesin penambah oksigen tidak berfungsi, bagaimana nasib ikan-ikan ini? Ayo keluar, cari tahu masalahnya. Kak Faye, udah ketemu masalahnya belum? Aku periksa seluruh kolam ikan. Gak ada kabel rusak yang kutemukan. Kolam ikan ini gak ada masalah. Berarti masalahnya ada di luar kolam. Ayo, Ini. Pantesan di bagian kolam ikan sana nggak ketemu masalahnya. Ternyata kabel kotak listrik dipotong orang. Kabel ini jelas sengaja dipotong. Pasti brengsek Usu yang melakukannya. prioritas pulihkan listrik dulu. Ikan kita butuh alat aerasi. Tak bisa bertahan terlalu lama. Begini, kamu hubungi tukang listrik dulu. Sedangkan aku pergi keluar urus sesuatu. Hmm. Aduh, kualitasnya
ukurannya, kilauannya. Wah, wah, wah. Gak nyangka cuma sebentar waktu berlalu. Bang Ling, kamu bisa pelihara ikan? Bagus sekali. Benar-benar jago banget. Pak Su. Sebenarnya saya datang hari ini. Selain tunjukkan progres ikan ini, aku ingin tanya sesuatu padamu. Tidak masalah. Katakan saja, aku akan bicara. Baik, saya bicara terus terang ya. Orang bernama Wusu itu. Apakah Anda kenal dekat dengannya? Wusu. Ini pemasok lamaku. Kemarin loh, aku pernah ambil ikan darinya sekali. Ada apa? Kalau saya katakan, ikan yang disiapkan Wu punya masalah. Jangan bicara sembarangan loh. Pak Su, ikan untuk Anda. Apakah Anda pernah memeriksanya? Saat ikan keluar dari kolam, Departemen Pengadaan sudah melakukan pemeriksaan. Saat proses pembelian, Departemen Pemeriksaan sudah mengonfirmasi sertifikat kelayakan. Tidak ada masalah sama sekali. Jika Su tidak yakin, saya tidak akan bicara sembarangan. Anda coba periksa saja untuk berjaga-jaga. Kalau tidak ada masalah, bukankah itu yang paling bagus? Oh, oke. Saudara Lin, aku percaya kamu sekali. Aku telepon lagi, minta pabrik konfirmasi. Ini pertama kali aku lihat Wusu. Aroma badannya nggak beres. Aku menyelidiki kolam Wusu sembunyi-sembunyi. Aku lihat tuang hormon. Kalau pemeriksaan ini nggak nemu masalah, aku langsung makan. Tangki air ini di depanku. Baiklah. Ya. Kakak Su, ada apa? Hasilnya menunjukkan ikan-ikan ini memang ada hormonnya. Orang Wusu ini sudah bekerja sama berkali-kali. Berani main tipu sama aku. Aku minta karyawan pabrik berhenti kerja. Aku harus simpan bukti ini dengan baik. Oke, aku mengerti. Kak Su, aku harus pulang dulu. Orang pembelian akan datang memeriksa. Baik, Saudara Lin. Aku antar kamu. Biar lebih cepat. Aku ingin lihat pemeriksaan Departemen Pengadaan. Berani biarkan Wusu ikan ini lolos pemeriksaan. Ya, ayo pergi. Kakak Fei. Kakak Fei, kamu akhirnya kembali. Kak Fei. Kak Fei, akhirnya kamu kembali. Ini dia Wusu. Orang itu mau cek. Begitu datang, langsung balikin barang kita. Tidak apa-apa. Kawan ini, pemeriksaan boleh saja. Tapi, pasti harus kasih kami alasan dong. Alasan? Saya dapat laporan warga peduli. Dia bilang, kalian tambah obat terlarang ke pakan budidaya. Jadi saya sengaja datang untuk memeriksa. Apakah alasan ini cukup? Saya rasa, Tuan Wu ini, pasti warga yang peduli itu kan? Betul. Tuan Lin, saya ini semuanya dari hati yang tulus loh. Aku datang periksa pakanmu hari ini. Besok saya periksa airmu lagi. Lusa saya datang. Saya bantu periksa lagi. Apakah ikanmu ada yang sakit? Kamu harus menghargai aku ya. Kalau begitu, saya mau tanya. Bapak ini, apakah kalian menemukan masalah saat memeriksa? Apakah kalian menemukan masalah saat memeriksa? Sementara ini, tidak ditemukan masalah apapun. Tapi tenang saja, Tuan Lin. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Besok kami akan datang lagi. Nanti masalahnya bisa terdeteksi nggak? Itu belum bisa dipastikan. Tuan Lin, Anda harus memikirkannya dengan matang ya. Pikirkan? Kamu harus pikir baik-baik ya. Pak Su, kenapa Anda datang ke sini? Tentang kiriman ikanmu, ada yang ingin kamu sampaikan? Pak Su, ikan yang kujual padamu, semuanya barang berkualitas bagus loh. Barang bagus? Barang bagus bikin saya masuk penjara. Dan kamu, bagaimana cara kamu memeriksa ikannya? Dan kamu, bagaimana cara kamu memeriksa ikannya? Saya memeriksanya sesuai prosedur normal. Tidak ada masalah. Aduh, pemeriksaan normal? Kamu, dari mana hormon di ikan? Pak Su, Tuan Su, hormon apa? Ikan yang saya jual ke Anda. Mana mungkin ada hormon? Kamu masih ngotot. Berbisnis, malah berani merencanakan tipu. Sampai ke kepalaku. Kalau bukan karena Saudara Lin mengingatkanku, aku benar-benar udah terjebak dalam rencana jahatmu. Aku sudah memberitahu polisi. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Bos Su. Kami menerima laporan untuk datang memeriksa. Ini bukan urusanku, Bos Su. Menjadi kaki tangan penjahat. Polusi pejabat dan pengusaha. Menindas pedagang. Sui, kamu juga tidak bisa lepas. Bos Wu, kamu melakukan persaingan tidak sehat. Kolusi pejabat dan pengusaha budidaya yang melanggar peraturan, memfitnah dan menjebak orang lain, benar-benar tidak berguna. Kamu coba tebak? Setelah kamu masuk penjara kali ini, berapa tahun kamu bakal dipenjara? Semua ini karena kamu. Semua salah kamu.
Bawa mereka berdua pergi. Ayo pergi. Jangan macam-macam. Kalian berdua tenang saja. Saya sudah memahami semua keadaannya. Pasti akan menegakkan hukum secara adil. Balasan untuk kalian berdua segera ya. Terima kasih, Pak Polisi. Hei Saudara Lin, saya sudah memikirkannya. Wu Song mengganggumu. Ini ada hubungannya dengan saya. Saya benar-benar minta maaf. Kamu beli ikan, saya jual ikan. Kita transaksi biasa kok. Anak Wusu itu pikirannya sempit. Jadi kau datang menggangguku. Bagaimana bisa ini disalahkan padamu? Kalau ini Anda tidak mau beli ikan saya lagi, baru deh saya yang pusing. Tidak akan begitu kok. Ikan-ikanmu ini, berapapun jumlahnya saya ambil semua. Baik. Dengan ucapan Kak Su, saya jadi tenang. Oh ya, saya harus pulang duluan ya. Oh ya, saya harus pulang duluan. Wusu ini bisa kirim ikan hormon ke pabrikku. Selain swab departemen pengadaan dan pengujian, kurang ada pengkhianat di pabrikku. Aku harus pulang menyelidiki ini. Baik, Kak Su, aku tidak menahanmu. Hubungi aku kapan saja ya. Oke. Kak Fei, orang jahat dapat balasan. Wu Su seharusnya sudah dipenjara. Sayang sekali ikan-ikanku. Tidak apa-apa. Sudah terjadi begini. Kita bereskan tempat ini dulu. Cepat angkat ikan kolam itu. Kalau tidak, kualitas ikannya akan terpengaruh. Iya, oke. Adik Lin, kamu hebat sekali. Benih kerapu murah. Kamu bisa besarkan sebanyak ini. Tingkat kelangsungan hidupnya 60,70%. Kamu benar-benar hebat. Tidak seberapa sih. Aku lebih hati-hati merawatnya. Oh iya, Bos Su. Kita sudah menangkap beberapa hari berturut-turut. Semua ikan di kolamku sudah tertangkap. Cek ikan kakap dan tiramnya. Berapa jin total tiram? Ikan mas besar 40.000 jin. Tiram sekitar 70.000 jin. Ikan kerapu ini beratnya ribuan jin. Totalnya hampir 2 juta. Angka pastinya kita selesaikan dulu baru hitung. Banyak banget ya. Karena kita tahu jumlahnya banyak banget. Jadi ayo kita kerja cepat-cepat. Selesaikan lebih cepat. Kita bisa selesaikan pembayaran lebih awal. Selesai cepat, bayar juga cepat. Hei, sini. Ada apa? Cari aku. Ayo makan. Duduk cepat. Enak banget. Beberapa hari ini aku capek banget. Oh ya, Kak Fei. Oh iya, Kak Fei. Berapa kita hasilkan beberapa hari ini? Kalau dikurangi modal, laba bersihnya kira-kira ada di 1,8 juta sekitaran. Banyak banget. Dari jumlah itu, 30% milik Chishan, 10% untuk Kak Du, ya. Kak Du benar-benar banyak bantu kita belakangan ini. Oh ya, Bibi, Kak Du bantu cari dokter. Oh ya, masih ada ini. Ayah, Ibu. Bibi, Aduh, ini nih bagian kalian. Selama ini kalian banyak bantu kami. Kalau nggak ada kalian di sini, aku dan Chishan terlalu sibuk. ini kebanyakan banget deh. Chishan udah sering ambil bagian biasanya. Aku nggak usah ambil ini ya. Oh iya, uang ini taruh di tempatmu. Taruh di tempatku juga sama kan? Kenapa kamu malah kasih ke ibu? Baik, tidak ada pengeluaran rumah sekarang. Ayahmu juga belum sampai saatnya minta uang darimu. Ambil aja sendiri buat dipakai. Bibi, kerja dapat bayaran, itu udah sewajarnya. Kalau kamu nggak ambil uang ini, aku tak akan minta bantuanmu lagi. Ibu memberikannya padaku, bukankah sama saja? Tolong simpan buatku buat nikah nanti. Ayah, ini hadiah anakmu, pakai aja. Udah, jangan banyak omong. Ayo, cepat makan. Baik deh ibu, aku bakal tabungin buat biaya nikahmu. Heng Feier. Selama ini, aku belum sempat tanya, apakah ada gadis yang kamu suka? Orang mudah dicari untuk inangku. Kamu jawab dong. Bude. Oh, Bude. Aku dan Kak Fei sudah resmi pacaran loh. Kami pikir setelah dapat ikan ini, kita akan bahas rencana pernikahan. Ya? Kamu jangan kasih dia gadis lain. Ma, aku tidak percaya. Kamu tidak menyadarinya. Kok masih ngomong gitu buat takut kami? Baik, hari ini semua orang lengkap. Semuanya juga senang. Bagaimana kalau kita bahas bersama untuk menetapkan urusan kedua anak kita? Terserah keinginan kalian saja. Anak-anak tidak ada keberatan. Aku juga tidak keberatan. Menurutku boleh. Hei. Jangan pedulikan kedua anak itu dulu. Ibu pesan, kita lanjut ngobrol ya. Oh, baik. Kita mau adakan pesta pernikahan nanti. Harus pilih hari yang beruntung. Chishan, terima kasih sudah ada di sisiku. Membantuku dan percaya padaku. Aku pernah ngomong begitu? Aku akan selalu bersamamu. Oh ya, Kak Fei. Apa rencanamu selanjutnya?
budidaya ikan, berburu hasil laut di pantai. Lalu, masih berpikir untuk memperluas kolam ikan. Tentu saja. Hal yang paling utama sih, masih ingin merenovasi rumah. Atau, kita beli rumah baru saja deh. Lalu beli satu mobil lagi. Aku pasti nikahimu dengan meriah.